Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahira Salsabil. Saya perwakilan dari mahasiswi Poltekkes Universitas Jakarta 3 dari jurusan Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan tentang materi antibiotik dari mata kuliah farmakologi. Nah, kalian tahu gak sih apa itu antibiotik? Jadi, antibiotika itu adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Nah, antibiotika ini ada dalam bahasa Latin. Yang pertama itu ada anti yang berarti lawan dan bios yang berarti hidup. Nah, ini adalah zat-zat kimia yang dihasilkan mikroorganisme hidup, tertuang fungi dan bakteri ranah, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan banyak bakteri dan beberapa virus besar. Sedangkan toksisitasnya bagi manusia itu relatif kecil. Lalu, di sini ada jenis-jenis obat antibiotik. Yang pertama, itu ada penisilin. Nah, penisilin itu adalah diperoleh dari jamur Penicillium chrysogeneum dari berbagai macam jenis. Nah, ini terdiri dari benzilpenicillin, penisilin tahan penisilinase, penisilin spektrum luas, dan penisilin antipseudoma. Kemudian yang kedua itu ada cefalosporin. Nah, cefalosporin ini adalah antibiotik beta-laktam yang bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding mikroba. Nah, ini terdapat berbagai macamnya juga, yaitu ada cefadroxil, cefprozil, cefotaxim, cefuroxim, cefamandol, dan cefposoxim. Lalu yang ketiga itu ada tetracycline. Nah, antibiotik ini antibiotik dengan spektrum luas dan penggunaannya semakin lama semakin berkurang karena masalah resistansinya. Dan terbagi juga menjadi beberapa, yaitu ada yang pertama tetracycline, yang kedua ada hidroklorida, dan yang ketiga ada doxycycline, dan yang terakhir itu ada oxytetracycline. Lalu ada juga nih jenis obat yang lainnya. Nah, ini yang keempat, yaitu golongan antimycobacterium. Nah, golongan antibiotika dan kemoterapeutika. Ini tuh aktif terhadap kuman Mycobacterium. Selanjutnya yang kelima itu ada polipeptida. Nah, polipeptida ini berlainan dengan antibiotika lainnya yang diperoleh dari jamur. Sementara polipeptida antibiotika ini dihasilkan oleh beberapa bakteri dari tanah. Lalu ada makrolit. Eritromisin memiliki spektrum antibakteri yang hampir sama dengan penisilin, sehingga obat ini digunakan sebagai alternatif penisilin. Kemudian ada juga nih bernamakan chloramphenicol. Nah, ini merupakan antibiotik dengan spektrum luas, tetapi bersifat toksik. Dan jenis obat yang terakhir yaitu adalah aminoglikosida. Aminoglikosida ini bersifat bakterisidal dan aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Ini juga dibagi beberapa, yaitu terdiri dari amikasin, gentamisin, neomisin sulfat, dan metilmisin. And next, ada mekanisme kerja antibiotik. Nah, itu mekanismenya berdasarkan golongan antibiotiknya. Nah, yang pertama ini ada dari penisilin, seperti ampicillin
dan amoksilin. Mekanisme kerjanya itu mengganggu pembentukan dinding sel. Lalu yang kedua dari golongan antibiotik aminoglikosida, contohnya seperti streptomycin, dan ada juga peptida, contohnya seperti colistin. Nah, mekanisme kerjanya ini itu mengganggu pembentukan membran sel. Kemudian ada yang ketiga, yaitu dari golongan antibiotik tetrasiklin, makrolida, aminoglikosida, dan diaminopirimidin, yang contohnya seperti trimetoprim. Nah, mekanisme kerjanya itu dengan cara mengganggu sintesa proteinnya. Kemudian, ada juga dari golongan antibiotik fluoroquinolon. Nah, mekanisme kerjanya pun mengganggu pembentukan DNA melalui transkripsi dan replikasi. Dan yang terakhir itu dari golongan antibiotik sulfonomid ya. Nah, ini mekanisme kerjanya seperti menghambat metabolisme bakteri-bakteri yang berada di dalamnya. Kemudian, yang terakhir ini ada aplikasi dalam pengobatan. Nah, ini terbagi menjadi dua, melalui injeksi atau suntikan, dan yang kedua itu melalui oral atau melalui mulut. Nah, yang melalui injeksi ini, antibiotik injeksi itu sebenarnya lebih efektif dari antibiotik oral. Nah, efektif dalam hal ini tuh adalah kerja antibiotik injeksinya ini lebih cepat. Jadi antibiotik injeksi ini akan disuntikan ke pembuluh darah, lalu menuju ke organ tanpa perlu melalui saluran pencernaan. Nah, antibiotik injeksi ini biasanya diberikan pada kasus infeksi yang sudah berat. Kemudian, pengaplikasian dalam pengobatan melalui oral, itu antibiotik oral itu ketika ditelan akan masuk ke dalam saluran cerna, kemudian ke lambung dan ke usus halus. Nah, setelah diserap di usus halus, nah barulah antibiotik itu masuk ke pembuluh darah dan sampai pada organ. Nah, pemberian antibiotik oral ini diberikan pada kasus infeksi yang ringan-ringan saja. Baik, kita akan ke penjelasan selanjutnya, yaitu ada pembahasan tentang emesis. Apa sih emesis itu? Emesis itu adalah kondisi mual dan muntah yang terjadi berlebihan selama kehamilan. Mual dan muntah pada saat kehamilan pertama itu sebenarnya normal. Namun, selama hiperemesis kehamilan, mual dan muntah itu dapat terjadi pada siang hari dan dapat menyebabkan dehidrasi. Kemudian, ada beberapa penyebab dari emesis. Nah, penyebab emesis atau hiperemesis gravidarum itu tidak diketahui secara pasti. Tetapi, kondisi ini sering dikaitkan dengan tingginya kadar human chorionic gonadotropin atau HCG dalam darah. Nah, hormon ini tuh diproduksi oleh plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan terus meningkat selama kehamilan. Kemudian ada juga nih mekanisme mual hingga muntah. Kalian tahu mual itu adalah rasa ingin muntah yang dapat disebabkan oleh impuls iritasi yang datang dari traktus gastrointestinal, kemudian impuls yang berasal dari otak bawah yang berhubungan dengan motion sickness, maupun impuls yang berasal dari cortex cerebri untuk memulai muntah. Kemudian ini adalah beberapa mekanisme dari mual. Yang pertama itu ada fase nausea, yaitu suatu perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik dan disertai penurunan tonus otot lambung, kemudian kontraksi, kemudian merasakan sekresi, kemudian meningkatnya aliran darah ke mukosa intestinal,
dan hipersalivasi, kemudian merasakan keringat dingin, detak jantung meningkat, dan perubahan ritme pernafasan. Kemudian ada yang kedua, yaitu fase retching. Nah, fase ini gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung didorong ke esofagus oleh tekanan intranormal. Nah, kemudian dari esofagus ini kembali ke lambung dengan adanya peristaltik esofagus. Kemudian ada fase yang terakhir, yaitu fase vomit. Fase ini pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis gastrointestinal. Kemudian, kombinasi gerakan sistem saraf otonom melalui simpati dan parasimpati. Dan di sini mekanisme muntah. Nah, muntah itu adalah yaitu pengeluaran isi lambung atau perut melalui esofagus dan mulut karena terjadi kontraksi otot abdominal dan otot dada yang disertai dengan penurunan diafragma dan dikontrol oleh pusat muntah otak. Lalu ada penyebab dari muntah tersebut ialah seperti contohnya infeksi virus, stres, dan kehamilan obat-obatan. Lalu masukan dari aferen pada saat muntah, yang pertama ada chemoreceptor trigger zone atau CTZ. Nah, ini berada di bagian luar saudara. Nah, otak ini dirangsang oleh stimulus emetogenik di darah atau cairan cerebrospinal. Kemudian yang kedua ada sistem vestibular. Nah, ini penting dalam motion sickness melalui saraf kranial 8. Kemudian yang ketiga adalah saraf aferen, vagal, dan spinal itu dari gastrointestinal. Kemudian iritasi dari mukosa gastrointestinal oleh kemoterapi. Kemudian terapi radiasi. Lalu distensi atau infeksi gastroenteritis akut. Kemudian melakukan pelepasan serotonin mukosa dan aktivasinya. Kemudian melakukan stimulasi syaraf aferen vagal yang menuju pusat muntah dan CTZ atau chemoreceptor trigger zone. Kemudian yang terakhir adalah sistem saraf pusat itu berperan dalam muntah melalui gangguan psikiatri, stres, dan antisipasi muntah sebelum kemoterapi kanker. Kemudian yang terakhir nih ada golongan obat, mekanisme kerja, dan contoh obatnya. Itu sih contoh-contoh obatnya itu. Nah, yang pertama ada antagonis serotonin 5H3. Nah, itu contoh obatnya seperti ondansetron, granasetron, dolasetron, propisetron, dan ada juga palonosetron. Nah, ada mekanisme kerja obatnya itu seperti menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Kemudian contoh obat yang kedua itu ada corticosteroids. Nah, contohnya itu dexamethasone, metilprednisolon. Mekanisme kerjanya mereka itu seperti masuk ke dinding sistem sel imun itu untuk mematikan zat yang bisa melepaskan senyawa-senyawa yang menjadi pemicu peradangan. Kemudian yang ketiga itu ada antagonis reseptor neurokinik atau NKI antagonis. Contohnya seperti aprepitan itu melalui oral. Nah, ini tuh sangat selektif pada reseptor NK1 ini. Kemudian yang kedua ada fosaprepitan melalui intravena atau melalui injeksi.
Nah, ini dikonversi menjadi aprepitan. Kemudian, bagaimana sih mekanisme kerjanya? Ya, mekanisme kerjanya itu menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrenal. Kemudian ada penggolongan yang keempat, yaitu substituen bengamides. Nah, contohnya itu seperti metoclopramid dan trimetobenzonamid. Mekanisme kerja mereka itu memblokade reseptor dopamin. Kemudian ada phenothiazines dan butripenonex. Nah, contohnya itu seperti prochlorperazine, promethazine, dan tioperazine. Nah, mekanisme kerja mereka itu menghambat neurotransmitter. Lalu, contoh selanjutnya itu adalah HI antihistamines. Nah, contohnya ada ipenhydramid, kemudian ada dimenhydramid, dan meclizine. Nah, mekanisme kerja obat mereka itu memblok reseptor histamin di pusat muntah. Kemudian mereka juga memiliki sifat anticholinergic dan memblok reseptor muscarinic. Kemudian penggolongan yang terakhir ada benzodiazepines. Nah, contohnya seperti lorazepam dan diazepam. Nah, mekanisme obatnya itu meningkatkan efek penghambatan GABA pada sistem saraf dan mengubah reseptor yang mengikat GABA. Lalu, ada beberapa juga aplikasi dalam pengobatannya. Nah, pengobatan muntah ini tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Apabila muntah itu hanya terjadi sekali, pengobatan itu tidak diperlukan. Tapi pasien harus banyak minum cairan elektrolit untuk mengganti cairan dan nutrisi yang hilang. Dan hal ini tuh dapat dilakukan untuk membantu meringankan muntah. Salah satunya yaitu mengkonsumsi obat antiemetik atau anti muntah, misalnya seperti domperidon yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini gunanya untuk mengurangi frekuensi muntah. Kemudian bisa mengkonsumsi makanan yang lunak dan mudah dicerna seperti biskuit. Kemudian makan atau minum sedikit demi sedikit. Nah, gunanya untuk menghindari muntah berkelanjutan. Kemudian yang terakhir bisa juga hindari obat yang dapat memicu sakit mah, seperti contohnya obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS dan corticosteroid. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you for watching.